Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Senang sekali kami bisa kembali menyapa sahabat Bawaslu semua dalam program Bawaslu Bicara. Ruang dialog yang akan mengupas tuntas berbagai informasi seputar kepemiluan dan demokrasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ricky Demichel Johannes yang akan menemani sahabat Bawaslu dalam program Bawaslu Bicara hari ini. Dan kini telah hadir bersama saya Bapak Muhammad Habibi SAI. Beliau sebagai Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas pada Bawaslu Kabupaten Kendal yang akan berbagi update informasi pada kesempatan ini. Pada siang ini kami akan membahas salah satu program terbaru dari Bawaslu Kabupaten Kendal, di mana pada tanggal 3 Desember 2025 lalu, Bawaslu Kendal resmi membentuk Saka Adiasta Pemilu dan pelantikannya waktu itu langsung dilakukan oleh Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kendal. Betul ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, itu boleh diceritakan Pak, bagaimana cikal bakal atau latar belakang serta tujuan dibentuknya Saka Adiasta Pemilu di Kabupaten Kendal ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Ricci. Saya ucapkan selamat siang buat sahabat Bawaslu di seluruh Kabupaten Kendal. Jadi begini Pak Ricci, Bawaslu Kabupaten Kendal mempunyai inisiatif untuk melakukan pembentukan Saka Adiasta Pramuka Bawaslu Kabupaten Kendal. Ini sebenarnya adalah program yang sudah lama, hanya memang baru bisa terrealisasikan pada kemarin itu bulan Desember kalau tidak ya? Desember. Iya, 3 Desember itu. Jadi berangkat dari sebuah keprihatinan dan pemikiran kita bahwasannya pemilih pemula di Kabupaten Kendal ini prosentasenya sangat besar, dan kemudian kita menganggap penting sekali membuat sebuah wadah yang kemudian di situ diisi oleh adik-adik pramuka atau teman-teman pramuka, yang mana di situ ada warga ataupun andega di kuartir Cabang Kabupaten Kendal. Jadi kita kemudian bertemu dengan Ketua Kuartir Cabang Kendal, yaitu Pak Mahfud, yang pada saat ini juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kendal. Kemudian kita menggagas bersama untuk segera melakukan pembentukan Saka Adiasta Pemilu, karena kita menganggap peran teman-teman pramuka ini sangat luar biasa. Karena wataknya sama dengan semangat Bawaslu. Kalau di pramuka itu kemudian ada dasar dharma pramuka, yang kalau boleh kita menafsirkan dasar dharma pramuka itu adalah panduan sikap terpuji yang menjadi acuan teman-teman pramuka, adik-adik pramuka itu dalam melakukan atau melaksanakan semua program yang ada di pramuka. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patriot yang berani, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, disiplin, patriot dan berani, ini sangat luar biasa, dan itu selaras dengan yang ada di Bawaslu. Integritas, independensi, semangat penegakan hukum, maka itu menjadi dasar kita. Bagaimana kemudian kita membentuk Saka Adiasta Pemilu itu bisa membantu program dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan partisipatif. Sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI, memang pengawasan saat ini lebih diutamakan kepada sektor pencegahan, langkah preventif. Nah, dengan adanya wadah Saka Adiasta ini,
kita mampu membekali adik-adik pemilih pemula ini yang tergabung dalam Saka Adiasta itu betul-betul menjadi pemilih pemula yang berkualitas, juga nantinya bisa melakukan pengawasan partisipatif. Maka terbentuklah itu Saka Adiasta di Kabupaten Kendal, gitu Pak Ridi. Berarti memang terbentuknya Saka Adiasta Pemilu ini merupakan arahan dari Bawaslu RI. Betul sekali. Jadi begini, memang awalnya Saka Adiasta ini atas usulan dari teman-teman kabupaten kota. Ya tadi karena melihat adanya fenomena pemilih pemula yang sangat luar biasa. Kalau pemilih pemula yang sangat luar biasa jumlahnya ini tidak terkelola dengan baik, tentunya kan tidak bisa mensupport dalam proses menjaga kualitas demokrasi. Tentu agenda besar kita adalah merawat demokrasi. Ya. Nah, merawat demokrasi itu kemudian kita berimprovisasi dengan berbagai macam program, dengan berbagai macam inisiatif. Nah, salah satunya yaitu karena Pramuka itu dirasa saat ini layak untuk bisa berpartisipasi dengan Bawaslu dalam konteks pengawasan pemilu, kemudian itu kita sampaikan ke Bawaslu Provinsi, kemudian sampai di Bawaslu RI, dan Bawaslu RI berkomunikasi dengan Kuarnas, akhirnya lah dibuatkan instruksi ke semua Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan pembentukan Saka Adiasta. Jadi tidak hanya di Kendal saja, tapi di kabupaten-kabupaten yang lain juga dibentuk Saka Adiasta Pemilu. Semua di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Iya, betul sekali. Setelah pembentukan Saka Adiasta Pemilu ini, harapan apa yang diharapkan Bawaslu Kabupaten Kendal ke depannya? Tentu banyak. Dengan terbentuknya Saka Adiasta Pemilu ini, harapan-harapan besar kita adalah bagaimana kemudian teman-teman Saka Adiasta ini mampu mengajak teman-temannya yang lainnya untuk betul-betul mau berpikir tentang pemilu, berpikir tentang politik di Indonesia, berpikir tentang bagaimana menjadi pemilih yang berkualitas, bagaimana kemudian mereka bisa ambil peran dalam setiap momen-momen pemilu. Paling tidak mereka mampu memberikan penjelasan atau bahasa Jawanya gedok tular, menyampaikan bahwasannya ada banyak potensi pelanggaran dalam pemilu itu, yang semuanya itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama kalau memang menghendaki demokrasi itu betul-betul berkualitas dan kemudian mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Misalnya sekarang berita hoax itu luar biasa. Berita hoax itu kadang penting, tapi kalau orang terlalu sering mendengarkan atau melihat berita hoax, maka dia orang yang tidak bisa membedakan mana itu yang benar dan mana itu yang salah. Kan seperti itu. Kemudian money politik, kemudian isu SARA, yang kalau itu tidak kemudian tersampaikan bahwasannya itu adalah kerawanan yang kemudian akan mereduksi nilai-nilai demokrasi, tentunya kita juga tidak bisa berharap kalau demokrasi itu betul-betul akan berkualitas. Nah, tentunya maka setelah dibentuknya Saka Adiasta ini, kita kemudian membekali adik-adik ini dengan berbagai macam keterampilan, bagaimana metode pengawasan, kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan teman-temannya, sehingga kemudian tidak dirasa menjadi orang yang merasa lebih pintar atau bagaimana. Itu yang kemudian kita sikapi bersama, bagaimana kemudian kita membekali adik-adik ini supaya di kemudian hari ketika tahapan sudah berjalan, itu betul-betul bisa merealisasikan apa yang mereka dapat ketika bergabung di Saka Adiasta. Jadi seperti itu. Tadi ini sebenarnya langkah-langkah preventif yang semuanya muaranya di partisipatif. Pengawasan partisipatif. Berarti memang
tugas dari mengawasi demokrasi ini bukan hanya tugas dari Bawaslu sendiri, tapi dari masyarakat. Contohnya Sakades Pemilu, anak-anak pramuka ini. Betul. Ya memang tanggung jawab utamanya ada di pundak kita di lembaga Bawaslu. Cuman kalau kita tidak memaksimalkan potensi itu, tentunya harapan besar itu juga menjadi sangat berat kalau hanya Bawaslu saja. Karena memang kita berpikir banyak komponen masyarakat sebenarnya yang bisa ambil andil dalam proses pemilu itu. Tapi ketika kita fokus kepada pemilih pemula, ya Saka Adiasta ini jawabannya saat ini. Walaupun kita juga sering mengadakan kegiatan, misalnya Bawaslu go to school, Bawaslu go to kampus. Cuman ini lebih spesifik karena kita membuat wadahnya. Untuk teman-teman yang pramuka ini kita bikinkan wadah, kemudian kita kelola bersama, kita sharing, kita pelatihan yang nantinya semangat kita betul-betul semangat yang sama, bagaimana mewujudkan cita-cita besar ini terkait dengan pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Nah, seperti itu. Makasih. Pak, sebelum kita akhiri, mungkin Pak Habibie bisa menyampaikan closing statement khusus pesan dan motivasi buat adik-adik pramuka yang ada di Kabupaten Kendal. Baik, terima kasih. Buat adik-adik pramuka di Kabupaten Kendal, sejarah selalu membuktikan bahwasannya semangat perjuangan, semangat perubahan itu selalu dimotori oleh para pemuda. Maka daripada itu tidak salah kalau kemudian kita berharap kepada pemuda ini, bagaimana kita merawat bangsa ini, menjadikan bangsa ini bangsa yang hebat melalui proses pemilu yang hebat, dan kemudian terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Saya yakin hanya dengan pemuda-pemuda yang berkualitas lah tujuan besar itu bisa tercapai. Seperti itu Pak Riji. Baik, sahabat Bawaslu, dari obrolan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa Saka Adiasta Pemilu hadir sebagai wadah bagi generasi muda, khususnya pramuka, untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu dan mengawal demokrasi yang berintegritas. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Habibie atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat pada siang hari ini. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di program Bawaslu Bicara selanjutnya. Tetap semangat mengawal demokrasi. Bersama Bawaslu, kita jaga pemilu jujur dan adil.